Dongeng unik Lala dengan kode 25. Dongeng mengenai tentang circle-nya sang satrio piningit. Pada satu waktu dipertemukanlah sepasang sejoli. Mereka adalah twin flame. Mereka adalah jodoh dari masa lalu. Karma lanjutan dari masa lalu yang ditugaskan di era zaman akhir menika. Pertemuan dua anak manusia tersebut karena era zaman sekarang komunikasinya itu bisa berlanjut ke hubungan video call. Akhirnya hubungan jarak jauh terjadi untuk pendekatan hubungan spiritual. Salah satu satrio menika mau mengisyaratkan suatu langkah spiritual yang jauh lebih tinggi atau lebih berpengalaman, setidaknya itu lebih dalam spiritualnya, tapi tidak menyadarinya. Ada komunikasi kedua sejoli tersebut, sedangkan yang satunya masing-masing mereka adalah asuhan Sabdo Palon. Cuman bedanya yang satu sadar asuhan Sabdo Palon, yang tahu yang satunya belum sadar karena masih diliputi permasalahannya belum diselesaikan oleh trauma-trauma yang menghantam dirinya, disakiti luar biasa. Belum sadar kalau itu adalah pengemblengan, menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang harus dilalui dan belum sampainya pada tujuan yang dimaksudkan. Berkomunikasilah sang asuhan Sabdo Palon yang belum menyadari tersebut. Pengungkapan satu spiritual tinggi yang bisa mencapai pada titik tertinggi dalam tujuan berspiritual, tapi beliaunya tidak sadar, sedangkan yang sadar jalan spiritual tersebut sedang dalam misi tugas yang tidak bisa diceritakan, karena kalau menceritakan akan harus mengulanginya dari awal. Belum sampai pada titik boleh menceritakan, begitu maksudnya. Maka tanpa kuasa sang yang sudah mengetahui misinya, sang pamomong tanah Jawa yang sedang hadir di situ, sedang menunjukkan, membimbing sesuatu jalan untuk menuju jalan yang lebih cepat mencapai tujuan. Dengan kemahamampuannya, namanya aja pamomong, akhirnya diputus tanpa sebab hubungan komunikasi jarak jauh menika, diputus tanpa kuasa bisa apa-apa, dengan ketentuan sang murid Sabdo Palon yang tahu
titik sebabnya kenapa terputusnya hubungan itu. Tidak boleh menceritakan, karena menuntut sang yang belum mengetahui yang diperjalankan di jalan tersebut agar memahami, membuat langkah kemajuan yang dari dalam. Istilahnya segala tindakan itu harus diambil dari dalam, harus inisiatif sendiri. Akhirnya salah pahamlah hubungan tersebut. Mungkin sang belum tahu menikah, belum mengenal dunia spiritual ala Sabdo Palon, pengasuh jiwanya menikah dengan kemarahan dan segala rasa sakit hati, kesalah paham yang tidak diselesaikan sendiri adalah membimbing beliau untuk lebih tahu, lebih tulus mengambil sikap dari dalam hati, bukan berdasarkan pikiran, karena pikiran itu merusak. Mengajari sang yang belum tahu menikah sesuatu kesadaran bahwa perlunya bersikap apa adanya, jujur, dan segala sesuatu yang ditimbulkan adalah dari ungkapan bisikan hati nuraninya, karena hati nurani itu adalah bimbingan dari ilahi. Mengikuti hati nurani, pada akhirnya sedikit demi sedikit terbimbinglah beliau menuju bisikan yang membimbingnya tanpa melibatkan pikiran, karena pikiran logika adalah diperuntukkan oleh sesuatu yang tidak melibatkan hati, sedangkan hati tidak memerlukan pelibatan pikiran. Pikiran hanya diperlukan jika sesuatu itu adalah tidak bijaksana, untuk membimbing kebijaksanaan menemukan tahtanya. Maka terjadi tentunya ada yang di sana yang saya maksudkan ini menyimak dan tahu bahwa dongeng ini untuk beliau. Bagi para kesatria yang resonate dengan dongeng menikah, teruslah ikuti kata hati Anda. Karena seorang jiwa pilihan tidak takut apapun risikonya. Apapun itu baik untuk Anda. Dan pada akhirnya yang Anda rasakan itu adalah benar. Teruslah maju. Karena kasih sayang akan melupakan segalanya. Rasa kasih dan ketulusan akan menyelesaikan segalanya. Ingat kata pepatah, hanya cinta yang akan merubah dunia. Mugi rahayu.